Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Brenda Bibi Sukma, mahasiswa jurusan Akuntansi 2016. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang mengenai implementasi pengaruh Green Accounting terhadap kinerja perusahaan, manufaktur, dan pertambangan yang terdaftar di B tahun 2014 sampai 2018. Sebelumnya saya terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Deni Yohana, selanjutnya kepada panel A dan audiens. Baiklah, selanjutnya yaitu topik pembahasan, yaitu yang pertama yaitu ada pendahuluan, ada landasan teori, ada metode penelitian, ada hasil penelitian dan pembahasan, dan yang terakhir penutup. Baiklah, topik pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Yang pertama itu latar belakang munculnya konsep Green Accounting. Karena terjadinya krisis lingkungan yang cukup dampak dan akuntansi dituduh sebagai salah satu penyebabnya karena tidak menyajikan informasi akuntansi lingkungan. Maka dari itu, Green Accounting hadir sebagai solusi akuntansi untuk ikut serta mengatasi krisis lingkungan tersebut. Selanjutnya, dikarenakan adanya permintaan dari stakeholder terhadap pelaporan lingkungan dan sosial, maka akuntan harus menyediakan pelaporan tersebut agar dapat diminimalisasi dan tidak menjadi semakin besar dari upaya perusahaan meningkat kepedulian terhadap lingkungan tersebut. Maka berkembang suatu ilmu yang termasuk dalam akuntansi yang mempelajari lebih dalam mengenai kaitan perusahaan dengan lingkungannya yang disebut dengan Green Accounting. Selanjutnya itu ada rumusan masalah, yaitu yang pertama, apakah kinerja lingkungan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan manufaktur dan tambangan yang terdaftar di B tahun 2014 sampai 2018. Yang kedua, apakah pelaporan pengungkapan lingkungan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan manufaktur dan tambangan yang terdaftar di B tahun 2014 sampai 2018. Yang ketiga itu apakah perusahaan yang menghasilkan produk ramah lingkungan dengan yang tidak menghasilkan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan manufaktur dan tambangan yang terdaftar di B tahun 2014 sampai 2018. Yang keempat, apakah aktivitas lingkungan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan manufaktur dan pertambangan yang terdaftar di B tahun 2014 sampai 2018. Yang kelima, apakah antara perusahaan menerbitkan pelaporan biaya lingkungan dengan yang tidak menerbitkan terhadap kinerja perusahaan manufaktur dan pertambangan yang terdaftar 2014 sampai 2018. Selanjutnya itu tujuan penelitian, yaitu mengidentifikasi apakah kinerja lingkungan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan manufaktur dan pertambangan yang terdaftar di B tahun 2015 sampai 2018. Yang kedua, menguji apakah pelaporan pengungkapan lingkungan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan manufaktur dan pertambangan yang terdaftar di B tahun 2014 sampai 2018. Yang ketiga, menguji apakah antara perusahaan yang menghasilkan produk lingkungan dengan yang tidak menghasilkan kinerja pada perusahaan manufaktur dan pertambangan yang terdaftar di B tahun 2014 sampai 2018. Yang keempat, itu menguji apakah aktivitas lingkungan berpengaruh terhadap kinerja pada perusahaan manufaktur dan pertambangan yang terdaftar di B tahun 2014 sampai 2018. Yang terakhir, menguji apakah antara perusahaan yang menerbitkan laporan biaya lingkungan dengan yang tidak menerbitkan terhadap kinerja pada perusahaan manufaktur dan pertambangan terdaftar di B tahun 2014-2018. Jadi itu manfaat penelitian. Yang pertama, bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan gambaran untuk perusahaan dalam industri manufaktur di Indonesia dan pertambangan mengenai dampak dari penerapan Green Accounting terhadap kinerja perusahaan agar lebih meningkatkan kepeduliannya terhadap lingkungan. Yang kedua, itu bagi Kementerian Lingkungan Hidup sebagai lembaga pembuat peraturan atau standar, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan bahan masukan dalam meningkatkan kualitas standar dan peraturan yang sudah ada. Yang ketiga, itu bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu acuan pertimbangan dan masukan bagi investor dalam memilih perusahaan manufaktur dan pertambangan yang layak untuk divestasi. Selanjutnya yaitu sistematika penulisan. Yang pertama itu satu pendahuluan, bahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Yang itu berdua ada teori, membahas landasan teori penelitian terdahulu dan sejenisnya, kerangka pemikiran dan hipotesis. Ketiga itu metode penelitian, menggunakan istilah penelitian, formulasi, dan sampel, serta metode pengumpulan dan pengolahan data. Bab 4 yaitu hasil penelitian dan pembahasan, menjabarkan hasil penelitian, hasil analisis deskriptif, uji asumsi klasik, regresi berganda, pengujian hipotesis, pembahasan Green Accounting terhadap kinerja perusahaan. Yaitu terakhir yaitu bab 5 penutup, penjabaran rekomendasi dan keterbatasan dari penelitian. Ya, selanjutnya topik pembahasan kedua yaitu landasan teori. Yang pertama itu teori stakeholder mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun harus memberikan manfaat bagi stakeholdernya, yaitu pemegang saham, kreditur, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain. Yang kedua itu ada teori legitimasi, yaitu dapat dianggap sebagai menyamakan persepsi atau asumsi bahwa tindakan yang diinginkan pantas ataupun sesuai dengan sistem norma, nilai kepercayaan, dan definisi yang dikembangkan secara sosial ataupun etika. Ketiga itu konsep Green Accounting adalah paradigma baru dalam bidang akuntansi yang menyarankan bahwa fokus dari proses akuntansi tidak hanya tertuju pada transaksi tujuan laba saja, tetapi juga pada transaksi atau non transaksi dalam peristiwa sosial dan lingkungan.
Itu penerapan Green Akuti Indonesia itu sejak disahkannya Undang-Undang Lingkungan Hidup pada tahun 1982. Saat itu pula adalah dasar kebijakan mengenai lingkungan hidup Indonesia dimulai. Tujuan penerapan akuntansi lingkungan yaitu meningkatkan efisiensi pengelolaan lingkungan dengan melakukan penilaian kegiatan lingkungan hidup dari sudut pandang biaya dan manfaat atau efek. Jadi itu biaya akuntansi lingkungan itu menjelaskan bahwa biaya yang terjadi karena kualitas lingkungan yang buruk atau kualitas lingkungan yang buruk yang mungkin terjadi. Yang keempat itu kinerja lingkungan adalah kinerja perusahaan untuk menciptakan lingkungan yang hijau. Yang kelima itu pelaporan pengungkapan lingkungan, yaitu adalah pembelajaran organisasi yang dapat menyebabkan perubahan dinamis terhadap individu maupun perusahaan tersebut, yang pada akhirnya mendorong peningkatan kinerja organisasi. Yang keenam yaitu produk ramah lingkungan adalah produk yang tidak berbahaya bagi manusia dan lingkungannya tidak boros sumber daya, tidak menghasilkan sampah berlebihan dan tidak melibatkan kekejaman pada binatang. Yang ketujuh itu aktivitas lingkungan merupakan kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan kualitas lingkungan perusahaan. Yang kedelapan itu pelaporan biaya lingkungan adalah penting jika sebuah organisasi serius untuk memperbaiki kinerja lingkungannya dan mengendalikan biaya lingkungannya. Terakhir itu kerja perusahaan adalah suatu tampilan keadaan secara utuh atas perusahaan selama periode waktu tertentu, merupakan hasil atau prestasi yang dipengaruhi oleh kegiatan operasional perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Itu ada ROA, adalah rasio yang mengukur seberapa efisien suatu perusahaan dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan laba selama satu periode. Yaitu rumusnya laba sebelum pajak dibagi rata-rata total aset. Sebenarnya itu Tabinsky itu salah satu alat ukur atau rasio yang mendasarkan nilai perusahaan sebagai bentuk dari nilai kombinasi antara aset berwujud dan aset aktif atau tak berwujud. Itu rumusnya itu equity market value ditambah liability market value dibagi total aset replacement value. Itu ada penelitian terdahulu pada tahun 2016 jual ini hasilnya itu terdapat kenaikan earning dan harga saham setelah penetapan Grand Gunting. Sebenarnya itu Andewi et al. Itu hasil terdapat pengaruh yang signifikan antara GAG dan kinerja sosial terhadap ROA, sedangkan kinerja lingkungan tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap ROA. Tahun 2015 Vipit, Nureli, dan Winnie itu hasil kinerja lingkungan berpengaruh signifikan terhadap produktivitas pada perusahaan sektor industri dasar kimia yang terletak di B 2012 sampai 2013. Tahun 2016 yaitu Fatin et al. Hasilnya terdapat pengaruh yang signifikan dari pelaporan lingkungan terhadap produktivitas. Sebenarnya itu Hashima et al. 2016 yaitu hasil variabel bebas pelaporan lingkungan tidak berpengaruh terhadap ROA dan IPS. Ini itu tahun 2018 Desianti itu hasil kinerja lingkungan dan pengungkapan lingkungan tidak pengaruh terhadap kinerja keuangan. Ini itu hipotesis yang pertama itu kinerja lingkungan memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Yang kedua itu pelaporan lingkungan memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Yang ketiga itu perusahaan yang menghasilkan produk lingkungan dengan yang tidak menghasilkan pengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Yang keempat itu aktivitas lingkungan memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Yang kelima itu perusahaan yang menerbitkan pelaporan biaya lingkungan dengan yang tidak menerbitkan pengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Selanjutnya itu kerangka pemikiran, itu variabel independen, kinerja lingkungan, pelaporan pengungkapan lingkungan, produk ramah lingkungan, aktivitas lingkungan, pelaporan biaya lingkungan terhadap kinerja perusahaan, itu variabel independen dengan ROA dan Tabinsky. Selanjutnya itu bab 3 metode penelitian. Yang pertama itu desain penelitian deskriptif dengan pendekatan kausatif. Yaitu populasi dan penelitian sampel. Populasi yang digunakan yaitu perusahaan manufaktur dan pertambangan yang terletak di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012 sampai 2018. Ini sebanyak 195 perusahaan. Dari sampling, progressive sampling, kriteria sampel yaitu perusahaan pertama itu terletak di B periode 2014 sampai 2018. Kedua memiliki laporan keberlanjutan selama periode. Yang ketiga itu mengikuti program penilaian peringkat kinerja lingkungan hidup selama periode. Total sampel 10 perusahaan. Data dan metode pengumpulan data itu jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, itu laporan keuangan tahunan dan pembiayaan perusahaan manufaktur dan pertambangan tahun 2014 sampai 2018 melalui website B dan official website perusahaan. Ini itu analisis data dilakukan dengan bantuan program SPSS, yaitu yang pertama itu deskriptif, itu mean standar deviasi varian maksimum dan minimum. Yaitu pengujian asumsi klasik yang pertama itu uji normalitas apabila signifikan besar 0,5 maka distribusi normal. Yang kedua itu uji metodologitas jika toleransi
kecil 0,10 dan variance influence factor besar 10, maka disimpulkan ada mutualitas antar variabel bebas dalam model regresi. Selanjutnya itu uji heterokedasitas, itu menguji ada atau tidaknya adalah dilihat dari pola gambar scatter plot model. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada bentuk pola tertentu yang teratur, maka mengindikasi telah terjadi heterositas. Selanjutnya itu uji autokorelasi, itu jika lebih kecil dari atau lebih besar dari, maka hipotesis 0 ditolak, itu berarti terdapat autokorelasi. Jika D terletak antara DU dan 4DU, maka hipotesis 0 terima, yang berarti tidak terdapat autokorelasi. Yang ketiga itu jika D antara DU atau antara 4DU, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Selanjutnya itu ada uji hipotesis, yaitu uji koefisien optimalisasi untuk mengukur seberapa jauh kemampuan sebuah model menerangkan variasi variabel dependen. Selanjutnya uji unifikasi simultan atau UJF. Jika nilai sig F besar 0,5, maka 0 diterima, artinya variabel bebas secara simultan tidak mempengaruhi variabel terikat secara signifikan. Uji signifikan parsial UJT, itu jika probabilitas signifikansi lebih besar dari 0,5, maka variabel bebas secara individu tidak berpengaruh atau ditolak. Jika lebih kecil, maka variabel bebas secara individu berpengaruh atau diterima. Ini itu ada variabel operasional, itu variabel dependen Y kinerja perusahaan, yaitu ROA. Rumusnya itulah bersih setelah pajak bagi total aset. Selanjutnya Tobinsky, itu total market value ditambah total book value of liability bagi total book value of asset. Nah, selanjutnya itu variabel independen X, kerja lingkungan, pelaporan lingkungan, produk ramah lingkungan, aktivitas lingkungan, pelaporan bagi lingkungan. Selanjutnya itu bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Selanjutnya itu gambaran umum objek penelitian. Penelitian dilakukan pada perusahaan manufaktur dan pertambangan yang terletak di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2014 sampai 2018. Sampai penelitian menjadi peserta proper dari tahun 2014 sampai 2018 yang menerbitkan laporan tahunan, laporan kelanjutan pada website perusahaan. Itu ada kriterianya, itu jumlah perusahaan manufaktur dan pertambangan terdaftar di B jumlah 195. Pengurangan dari kriteria ada proper, ada laporan kelanjutan dan laporan tahunan 186, dan total sampel dari periode 5 tahun, jadi totalnya ada 50. Selanjutnya itu analisis deskriptif yang menunjukkan statistik deskriptif kinerja lingkungan, pelaporan lingkungan, produk ramah lingkungan, aktivitas lingkungan, dan pelaporan biaya lingkungan terhadap ROA dan Tobinsky. Yang menunjukkan yaitu ada minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi. Selanjutnya itu uji asumsi klasik, itu uji normalitas Kolmogorov, Smirnov, kerja lingkungan, pelaporan lingkungan, produk ramah lingkungan, aktivitas lingkungan, dan pelaporan lingkungan terhadap ROA. Menunjukkan angka 812 yang lebih besar dari 0,5 yang menandakan distribusi normal. Selanjutnya uji asumsi klasik terhadap Tobinsky yang menunjukkan nilai 168 yang di atas 0,5 yang menunjukkan distribusi normal. Itu uji multikolonialitas terhadap ROA dan Tobinsky yang menunjukkan VIB di bawah angka 10, yang menunjukkan tidak terdapatnya gejala multikolonialitas antara variabel bebas dalam penelitian ini. Selanjutnya itu uji heterokedasitas, itu scatter plot menunjukkan tidak menggambarkan pola yang jelas, maka tidak terbuktinya uji heterokedasitas. Selanjutnya itu uji heterokedasitas terhadap Tobinsky tidak membentuk pola yang beraturan, maka tidak terjadinya heterosidasitas sehingga model regresi layak untuk digunakan. Selanjutnya itu uji autokorelasi, itu menunjukkan nilai Robinson yaitu 0,86. Dalam analisis ini menggambarkan tidak adanya gejala autokorelasi. Nilai koefisien Robinson itu berkisar antara 1,7859 hingga 2,2141. Sedangkan pada nilai tabel di atas, nilai tabel Watson ialah sebesar 0,806. Maka yang berarti tidak ada kesimpulan. Oleh karena itu diberlakukan uji autokorelasi dengan menggunakan rantes. Maka sesuai dengan kriteria pengambilan keputusan uji rantes adalah nilai asumsi 2 tail besar 0,05, maka sesuai dengan data yang diperoleh dari tabel mendapatkan nilai asumsi 2 tail untuk variabel ROA adalah sebesar 0,135, yang berarti lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu data tidak terdapat masalah autokorelasi. Selanjutnya itu uji autokorelasi Tobinsky, yaitu Darby Watson menunjukkan 0,613
menggambarkan tidak adanya gejala autokorelasi adalah nilai koefisien WBSM berkisar antara 1,7859 hingga 2,2141. Sedangkan pada tabel di atas nilai WBSM ialah 0,613. Yang berarti tidak ada kesimpulan. Oleh karena itu juga perlu dilakukan uji autokorelasi menggunakan rantes. Dari pengujian rantes didapatkan nilai asumsi duetel sebesar 0,71, yakni lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu data tidak terdapat masalah autokorelasi. Selanjutnya itu uji hipotesis analisis regresi berganda ROA, yaitu yang nilai konstantanya diperoleh sebesar 0,176. Hal ini berarti jika nilai variabel independen kinerja lingkungan, pelaporan lingkungan, produk ramah lingkungan, aktivitas lingkungan, dan pelaporan biaya lingkungan adalah 0, maka ROA perusahaan adalah 0,176. Nilai koefisien regresi variabel kinerja lingkungan adalah sebesar 0,19. Ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan kinerja lingkungan akan mengakibatkan kenaikan ROA sebesar 0,19 dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya dianggap konstan atau tetap. Nilai koefisien regresi variabel pelaporan lingkungan yaitu sebesar 0,008. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pelaporan lingkungan akan mengakibatkan penurunan ROA sebesar 0,08 dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya dianggap sebagai konstan atau tetap. Nilai koefisien regresi variabel produk ramah lingkungan sebesar minus 0,109. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan produk ramah lingkungan akan mengakibatkan penurunan ROA sebesar 0,109 dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya dianggap konstan. Nilai koefisien regresi variabel aktivitas lingkungan sebesar 0,111. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan aktivitas lingkungan akan mengakibatkan kenaikan ROA sebesar 0,11 dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan atau tetap. Nilai koefisien regresi variabel pelaporan biaya lingkungan sebesar 1,21. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pelaporan biaya lingkungan akan mengakibatkan penurunan ROA sebesar 1,21 dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan. Selanjutnya, uji hipotesis analisis regresi berganda Tobinsky. Nilai konstanta Tobinsky yang diperoleh sebesar 11,546. Ini berarti jika nilai variabel independen kinerja lingkungan, pelaporan lingkungan, produk ramah lingkungan, aktivitas lingkungan, dan pelaporan biaya lingkungan adalah 0, maka Tobinsky perusahaan adalah 11,546. Itu nilai koefisien regresi variabel kinerja lingkungan adalah minus 1,11. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan kinerja lingkungan mengakibatkan penurunan Tobinsky sebesar 1,1 dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan. Nilai koefisien regresi variabel pelaporan lingkungan sebesar minus 0,268. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pelaporan lingkungan akan mengakibatkan penurunan Tobinsky sebesar 0,28. Nilai independen variabel independennya dianggap konstan. Nilai koefisien regresi variabel produk ramah lingkungan adalah minus 2,794. Akan terjadi penurunan Tobinsky sebesar 2,79 dengan asumsi variabel independen lain yang dianggap konstan. Nilai koefisien regresi variabel aktivitas lingkungan sebesar 0,507. Hal ini menunjukkan setiap peningkatan satuan aktivitas lingkungan akan mengakibatkan penurunan Tobinsky sebesar 0,507 dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya dianggap konstan. Koefisien regresi variabel pelaporan biaya lingkungan adalah 4,89. Ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan satuan pelaporan biaya lingkungan akan mengakibatkan penurunan Tobinsky sebesar 4,89 dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan atau tetap. Selanjutnya itu uji koefisien determinasi berdasarkan tabel ROA. Nilai R square diketahui sebesar 0,314% yang menunjukkan bahwa variabel aktivitas lingkungan, kinerja lingkungan, pelaporan lingkungan, produk ramah lingkungan, dan pelaporan biaya lingkungan memberikan pengaruh sebesar 31,4% terhadap ROA. Sementara sisanya 68,6% dapat dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak teliti dalam penelitian ini. Selanjutnya itu tabel Tobinsky yang menunjukkan sebesar 0,371 atau 37,1%, yang berarti bahwa kinerja lingkungan, pelaporan lingkungan, produk ramah lingkungan, aktivitas lingkungan, dan pelaporan biaya lingkungan memberikan pengaruh sebesar 37,1%, dan sisanya 62,9% dapat dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak teliti dalam penelitian ini. Selanjutnya itu uji statistik F yang dilakukan untuk membuktikan ada atau tidaknya pengaruh antara variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Selanjutnya itu uji T, yaitu mengenai uji hipotesis dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu hipotesis diterima jika subjective value kecil dari 0,5 dan hipotesis ditolak jika subjective value besar dari 0,05.
Selanjutnya itu pembahasan pengaruh green accounting terhadap ROA dan TBSQ. Pertama itu kinerja lingkungan terhadap kinerja perusahaan, yaitu ROA nilai signifikasi sebesar 0,483 besar dari 0,05. TBSQ nilai signifikasi sebesar 0,249 besar dari 0,5. Ada koefisien yang diperoleh bertanda negatif. Hasil kinerja lingkungan yang dimiliki oleh perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Lalu pelaporan pengungkapan lingkungan dan kajian lingkungan. ROA nilai signifikasi sebesar 0,005 kecil dari 0,05. Tobinski nilai signifikansi sebesar 0,06 kecil dari 0,05. Ada koefisien bertanda positif. Hasil semakin banyak item GTI yang dilaporkan oleh perusahaan dan laporan kepentingan akan mengakibatkan kenaikan dalam kinerja perusahaan dibandingkan perusahaan yang sedikit menggunakan item GRI. Yaitu produk lingkungan terhadap ujian perusahaan, yaitu ROA nilai signifikansi sebesar 0,055 besar dari 0,05. Tobinski nilai signifikansi sebesar 0,95 besar dari 0,05. Ada koefisien yang diperoleh bertanda negatif. Hasil dari itu perusahaan yang menghasilkan produk ramah lingkungan dengan yang tidak menghasilkan tidak terdapat beda yang signifikan terhadap kinerja perusahaan. Itu aktivitas lingkungan dan kinerja perusahaan. ROA dan Tobinski tingkat signifikansi sebesar 95% dan A50%. Yaitu hasil aktivitas lingkungan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan baik diukur dengan ROA dan Tobinski. Dalam pelaporan biaya lingkungan dan kinerja perusahaan, tingkat signifikansi sebesar 9% dan 50%, yaitu hasil terdapat beda antara perusahaan yang menerbitkan pelaporan biaya lingkungan dengan yang tidak menerbitkan terhadap kinerja perusahaan baik diukur dengan ROA maupun Tobinski. Terakhir, bab 5 yaitu penutup. Kesimpulannya itu yang pertama, kinerja berdasarkan hasil profil tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Yang kedua, pelaporan pengungkapan lingkungan berdasarkan jumlah GRI yang merupakan pengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Yang ketiga, tidak terdapat beda signifikan antara perusahaan yang menghasilkan produk ramah lingkungan dengan yang tidak terhadap kinerja perusahaan. Yang keempat, itu aktivitas lingkungan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Kelima, itu tidak ada pengaruh signifikan terhadap pelaporan menerbitkan laporan lingkungan dan dengan yang tidak menerbitkan laporan lingkungan terhadap kinerja perusahaan. Ini itu saran peneliti selanjutnya diharapkan menambah jumlah sampel penelitian dan variabel independen. Implikasi penelitian yaitu penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan peneliti mengenai aspek lingkungan yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Penelitian ini juga digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi. Yang kedua, itu bagi perusahaan, itu penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan-perusahaan Indonesia agar lebih meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Yang ketiga, itu bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu acuan pertimbangan dan masukan dalam memilih perusahaan manufaktur pertambangan yang layak untuk investasi. Ini itu keterbatasan penelitian, itu hasil penelitian tidak dapat digenerasi karena sampel terbatas hanya pada perusahaan manufaktur pertambangan yang menerbitkan sustainability report yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, serta keterbatasan variabel yang digunakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.